Bab 761 Wanita Salju Surgawi, Jade Phoenix Sitar. Tepat pada saat ini, suara sitar yang aneh tiba-tiba bergema di kabut es. Anyu merasa pusing dan sayap di punggungnya menegang. Dia turun dari langit dan jatuh ke arah kabut es. Apa ini? Jiwa bela diri tipe gelombang suara. Su Meng, yang berada di Kam Akademi Pusat Federasi, berseru kaget. Sesuatu seperti milikmu. King Luo menoleh dan bertanya. Su Meng mengerutkan alisnya. Beda juga, suara sitar ini sepertinya membatasi ruang di udara. Di sisi lain, Anyu secara alami tidak mau jatuh begitu saja. Dia melepaskan armor pertempuran dua kata secara instan dan menyatukan sayapnya dengan sayap logam. Dia mengepak keras dan sedikit melemahkan momentum jatuhnya. Setelah itu, dia membalikkan tubuhnya dan meluncur ke samping agar dia tidak jatuh ke dalam kabut es. Tapi saat ini, kabut es di matanya tiba-tiba berubah. Kabut es yang awalnya putih sebenarnya berubah menjadi warna hijau samar saat ini dan menyebar lebih cepat. Dalam sekejap mata, itu menutupi sepertiga area dan masih menyebar dengan cepat. Mungkinkah dia ingin menutupi seluruh tempat? Bagaimana itu mungkin? Dia hanya Raja Jiwa 5 Cincin, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan jiwa yang begitu kuat? Tepat pada saat ini, kabut es berubah lagi. Udara di seluruh arena menjadi ganas dan kabut es yang menutupi area seluas itu benar-benar menerkam ke arah Anyu seperti binatang buas raksasa. Keterampilan jiwa dengan efek area seperti itu dapat dilepaskan oleh Master Jiwa 5 Cincin. Anyu mulai meragukan hidupnya. Tentu saja, dia tidak ingin memasuki kabut es untuk bertarung, tetapi dengan kabut es yang menutupi area yang begitu luas, bagaimana mungkin dia tidak masuk hanya karena dia menginginkannya. Itu adalah skill jiwa pertama, badai salju. Jika Anyu tahu bahwa semua kabut es hanya untuk menghalangi penglihatannya dan tidak memiliki kegunaan lain, dia tidak tahu bagaimana perasaannya. Ini bukan pertarungan Lan Mengkin dan Bai Xiu bersama, tapi Lan Mengkin sendiri. Kabut esnya hanyalah awal dari keterampilan jiwa pertamanya, badai salju. Dia mengandalkan kendalinya atas badai salju untuk menutupi area yang lebih luas terlebih dahulu. Dengan cara ini, setelah badai salju meletus, area yang dicakupnya akan menjadi lebih luas. Apa cara terbaik untuk menghadapi Master Jiwa tipe ketangkasan? Pertama, seseorang harus mencegahnya mengunci Anda, dan kedua, meluncurkan serangan skala besar untuk mencegahnya bersembunyi. Lan mungkin tidak peduli lawannya memiliki kultivasi yang lebih tinggi darinya. Di antara 7 orang dari Akademi Shrek, Tang Yuge memiliki kultivasi kekuatan jiwa tertinggi, diikuti oleh Yuanen Hui, dan tempat ketiga adalah dia. Untuk sepenuhnya menyatu dengan jiwa roh dari angsa Zamrud, Biji, dia juga memilih metode kultivasi yang dipersiapkan dengan baik. Selain energi berlimpah yang diberikan Biji setelah bergabung dengannya, kekuatan jiwanya telah mencapai peringkat 59 dan hanya selangkah lagi dari peringkat 60. Kultivasi Biji berada di atas Ratu Iblis, dan dia tidak fokus pada pertempuran. Kekuatan jiwanya sangat kuat, dan bahkan setelah berubah menjadi jiwa roh, itu masih membawa peningkatan besar bagi Lan Mengkin. Bahkan Lan Xuanyu dan yang lainnya tidak tahu bahwa Lan Mengkin telah menembus peringkat Raja Roh 5 Cincin. Setelah bergabung dengan Biji, kekuatan jiwanya melonjak dan kekuatan spiritualnya meningkat pesat, menerobos ke alam spirit abis. Dalam pertempuran sebelumnya, dia selalu berada di belakang sebagai pendukung dan sama sekali tidak menunjukkan kekuatan pertempuran penuhnya. Dia secara alami sangat percaya diri ketika dia mengusulkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi 1 lawan 1 dan dia juga ingin mengambil kesempatan ini untuk merasakan kekuatan pertarungannya sendiri. Pada saat ini, suara angsa Zamrud, Biji, muncul di kepalanya dari waktu ke waktu dan memberinya beberapa petunjuk. Bagi Lan Mengkin dan Bai Xiu, memiliki binatang hebat sebagai jiwa roh dan memiliki cincin jiwa oranye emas memang merupakan peningkatan besar. Tetapi bantuan terbesar bukanlah ini, tetapi pengalaman pertempuran dari binatang hebat. Dari mana datangnya kecerdasan Bai Xiu selama pertempuran? Bukan hanya miliknya, tapi juga milik Ratu Iblis. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu perhitungan? Saat ini, Lan Mengkin juga sama. Kelilingi dia dengan badai salju dan perlambat dia. Jangan berhenti mengganggu musik sitar dan terus mengganggunya, mencegahnya terbang. Musik sitar Anda akan memengaruhi emosinya di bawah peningkatan saya dan membuatnya lebih cemas. Suara Biji bergema di benak Lan Mengkin. Badai salju akhirnya tiba dan Anyu menghilang dari arena kompetisi. Pada saat ini,
Kecuali seseorang adalah ranah spirit domain atau pembangkit tenaga listrik yang lebih tinggi, tidak ada orang lain yang bisa merasakan situasi dalam badai salju. Setelah menyerbu ke dalam badai salju, Anyu menyalakan cincin jiwa ketujuhnya tanpa ragu-ragu dan melepaskan avatar jiwa bela dirinya, berubah menjadi elang hitam raksasa yang diselimuti armor pertempuran dua kata. Setelah memasuki badai salju, reaksi pertamanya adalah terkejut karena dia menyadari bahwa kekuatan badai salju ini tidak semenakutkan kelihatannya. Tampaknya tidak terlalu kuat, area yang tertutup badai salju sangat dingin. Angin kencang bertiup dan kepingan salju besar seperti bilah tajam. Dengan perlindungan armor pertempuran dua kata, kepingan salju tidak bisa menyakitinya sama sekali. Satu-satunya masalah adalah penglihatannya sangat terpengaruh dan dia tidak bisa melihat apa yang terjadi dalam jarak 5 meter. Hanya mengganggu saya, Anyu menyipitkan matanya dan mengepakkan sayap di punggungnya sekali lagi, menembakkan sejumlah besar panah bayangan. Bukan hanya itu, tapi kali ini, dia tiba-tiba menyerbu ke depan. Meskipun dia terpengaruh oleh gangguan sitar yang kuat dan sulit baginya untuk terbang, dia telah melepaskan avatar jiwa bela dirinya dan bukanlah seseorang yang dapat sepenuhnya diganggu oleh keterampilan jiwa 10.000 tahun lan mungkin. Cincin jiwa keempat di tubuhnya menyala dan dia tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Dia menari di tengah badai salju dan memotong semua yang ada di sekitarnya. Revolusi 9 sayap elang, Eagle Wing adalah senjata pembunuhnya yang paling efektif. Dengan panah bayangan, itu bisa menghasilkan area efek tertentu. Tapi dia segera melihat lampu hijau itu lagi, dan kali ini di tengah badai salju, dia bisa merasakannya dengan jelas. Dia menyadari bahwa begitu panah bayangannya mendarat di lampu hijau itu akan segera menghilang tanpa suara. Jiwa bela dirinya, burung iblis bayangan, adalah sejenis elang dengan atribut kegelapan. Lampu hijau itu sepertinya memiliki kemampuan untuk memurnikan dan mampu menahan martial soul-nya. Aku tidak bisa terus seperti ini lagi. Meski dia tidak bisa melihat pihak lain, serangan Anyu berubah sekali lagi. Tubuhnya berkilat hebat dan 7 sosok terpisah darinya. Keahlian jiwa ke-6, Shadow Demon Clones. Setelah itu, cincin jiwa keempat di tubuhnya menyala sekali lagi, dan 7 klon iblis bayangan melepaskan sayap elang 9 revolusi pada saat yang sama. Dalam sekejap, 7 sosok bersilangan, dan sayap elang yang tajam hampir menutupi seluruh badai salju. Setidaknya, itulah yang dia rasakan. Saat terbang, Anyu tiba-tiba merasakan sesuatu dan matanya berbinar. Dia menemukannya. Di bawah serangan efek area seperti itu, dia akhirnya menemukan lawannya. 7 sosok menerkam ke arah sosok itu menurut persepsinya. Pada saat ini, suara biji bergema di benak klan mungkin, Phoenix Cry Nine Heavens. Jade Phoenix Sitar, skill jiwa ketiga, Phoenix Cry Nine Heavens. Suara sitar menjadi bersemangat dan menjadi teriakan Phoenix yang keras yang bergema di seluruh 9 langit. Anyu merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Pada saat ini, dia tidak hanya menggunakan avatar jiwa bela diri, tetapi dia juga menggunakan keterampilan jiwa lainnya. Namun, di bawah seruan Phoenix yang keras dan jernih, darahnya benar-benar terasa seperti mengalir terbalik. Sama seperti bagaimana garis keturunan naga sejati pasti akan menahan garis keturunan naga bumi, burung Phoenix adalah raja dari semua burung. Ketika aura garis keturunan Phoenix meletus, itu akan berdampak besar pada setiap binatang berjenis burung. Ketika Anyu melepaskan avatar jiwa bela dirinya, aura garis keturunannya sangat dekat dengan aura garis keturunan dari binatang berjiwa jenis burung. Setelah menerima dampak aura keturunan Phoenix, darah di tubuhnya mengalir terbalik. Sambil mendengus, ketujuh sosok itu langsung menjadi satu. Bab 762 Penyembuhan Giok. Tepat pada saat ini, sesosok membesar dan muncul di tengah badai salju. Badai salju di sekitarnya menyebar pada saat yang sama seolah-olah itu hanya untuk melengkapi sosoknya. Itu adalah Lan Mengkin yang diperbesar, dan dia menggunakan keterampilan jiwa ketiga dari wanita salju surgawi, keturunan gadis salju. Pedang biru di tangannya menebas dan membawa cahaya yang menyilaukan di udara, keterampilan jiwa keempatnya, Deep Blue Cold Sword. Sial, Anyu hanya punya waktu untuk meletakkan cakar elangnya di depannya untuk memblokir serangan itu. Tetapi dia diubah menjadi patung es oleh Deep Blue Sword. Penampilan wanita salju surgawi tiba-tiba berubah. Sepasang sayap raksasa terbentang di belakangnya, dan gaun seputih saljunya berubah menjadi hijau. Pedang biru tua di tangannya menghilang, dan senyum muncul di wajahnya.
Dia merentangkan tangannya lebar-lebar dan membuat gerakan mengangkat. Di bawah patung es yang dibentuk oleh An Yu, heksagram hijau raksasa terbentuk. Setelah itu, pilar lampu hijau raksasa ditembakkan ke langit dan menyelimuti patung es itu. Suara sitar meringkuk dan bergema di sekitar pilar cahaya seperti musik surgawi. Jade Phoenix Siter, keterampilan jiwa kelima, Jade Hell. Tolong tunjukkan belas kasihan. Sebuah suara rendah bergema. Saat berikutnya, sosok hijau menyapu dan menarik An Yu, yang telah mencairkan es dan diselimuti oleh pilar lampu hijau. Senyum tipis muncul di wajah angsa Zamrud, biji. Cahaya dan bayangan pecah seperti gelembung dan menyatu ke dalam tubuh Lan Mengkin. Badai salju di sekitar mereka berangsur-angsur menghilang. Di udara, Lin Mohua meraih An Yu yang berwajah pucat dan bergumam, itu sebenarnya senior biji. Itu bukan kekalahan yang tidak adil. Jiwa bela diri kembar, luar biasa. Akademi Shrek benar-benar memiliki kumpulan siswa berprestasi lainnya. Petik 2. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Lan Mengkin memiliki jiwa bela diri kembar dan bahkan memiliki angsa Zamrud, biji, sebagai jiwa rohnya. Biji yang kuat itulah yang menyebabkan An Yu tidak memiliki kesempatan sama sekali. Ini berbeda dari pertandingan sebelumnya. Lan Mengkin, yang memiliki kultivasi mendekati 6 cincin, mengandalkan jiwa bela diri kembarnya dan setidaknya seorang kaisar roh. Selain itu, dia memiliki evolusi yang dibawa oleh angsa Zamrud dan keterampilan jiwa yang kuat dari angsa Zamrud sebagai fondasinya. Jade Hell milik Emerald Swan memiliki kemampuan memurnikan yang kuat dan sepenuhnya menekan atribut kegelapan An Yu. Dari awal hingga akhir, dia tidak memberikan kesempatan kepada An Yu, apalagi garis keturunan Phoenix-nya memiliki efek menekan pada garis keturunan Shadow Devil Bird. Garis keturunan Lan Mengkin memiliki garis keturunan Phoenix yang tipis, belum lagi garis keturunannya telah menyatu dengan garis keturunan angsa Zamrud dengan budidaya setidaknya 600.000 tahun. Berkembang menjadi garis keturunan Emerald Phoenix yang tidak kalah dengan garis keturunan Phoenix sejati sama sekali. Perbedaan antara garis keturunan mereka sangat mengurangi perbedaan kekuatan. Di sisi lain, armor pertempuran dua kata miliknya tidak akan mampu memblokir Jade Hell terakhir. Meskipun itu tidak akan membunuh An Yu, jika dia benar-benar dimurnikan di dalam, kultivasinya pasti akan turun drastis dan bahkan mungkin ada bahaya yang tersembunyi. Untuk melindungi murid-muridnya, Lin Mohua tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Akademi Shrek menang. Setelah Lin Mohua mengumumkan hasilnya, terjadi keributan. Dalam pertandingan ini, sebagian besar penonton tidak melihat keseluruhan pertarungan. Akademi Pusat Federasi sebenarnya kalah lagi. Akademi Pusat Federasi kalah dalam ketiga pertandingan 1 lawan 1. Akademi Pusat Federasi mengirimkan Sol Douluo 8 cincin dan 2 bijak jiwa 7 cincin. Tetapi mereka benar-benar kalah dari leluhur jiwa 4 cincin Akademi Shrek dan 2 Raja Jiwa 5 cincin. Ini benar-benar membalikkan pemahaman mereka tentang kemampuan Master Jiwa dan bahkan meninggalkan bayangan di hati mereka mengenai kekuatan Akademi Shrek. Lin Mohua mengirim An Yu kembali ke sisinya dan menatap 7 siswa dengan ekspresi jelek. Dia menghela nafas. Bukan salahmu kalau kau kalah. Lawan yang Anda temui kali ini memang lebih kuat dari yang sebelumnya. Keberuntunganmu benar-benar buruk. Benar, kapan mereka bertemu begitu banyak monster Akademi Shrek? Abyssal Demon Dragon, Demon Queen dan Emerald Swan biji keduanya telah menjadi Spirit Soul. Lin Mohua bahkan curiga bahwa Dewa Binatang di Tian juga telah menjadi jiwa roh dan berada di kubu pihak lain. Ketiganya pasti ada di sini untuk menimbulkan masalah karena cita-cita mereka berbeda dengan Soul Beast di sini. Lan Xuanyu, yang memiliki elemental affinity fisik, juga sangat menakutkan. Dia hanya memiliki 4 cincin dan sudah memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat, bagaimana jika dia tumbuh dewasa di masa depan? Selanjutnya, dia adalah penerus sekolah kehidupan. School of Life tidak memiliki penerus baru selama hampir 1000 tahun karena Penatua Su telah hidup selama hampir 1000 tahun. Dengan semua orang aneh ini berkumpul, itu bahkan tidak akan terjadi setiap 1000 tahun sekali, bukan? Tapi mereka ditemui oleh Yan Kailun, King Luo, dan yang lainnya. Jika ini bukan nasib buruk, lalu apa? Din, kita belum kalah. Tepat pada saat ini, Qiang Yurou yang tinggi dan ramping tiba-tiba berdiri. Matanya dipenuhi dengan niat pertempuran yang intens. Ya, kita belum kalah. Si Chen Luo juga berdiri. Guru jiwa dengan nama panggilan, beruang besar, ini memiliki ekspresi dingin.
Jika ada orang di Akademi Pusat Federasi yang tidak ingin An Yu menang, itu adalah mereka berdua. Alasannya sederhana, jika An Yu kalah, mereka akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Di pihak Akademi Pusat Federasi, kedua peserta adalah mereka berdua. Setiap orang memiliki pemikiran mereka sendiri dan mungkin memiliki ambisi mereka sendiri. Lagi pula, siapa yang tidak ingin pergi ke Akademi Shrek untuk melanjutkan studi mereka? Keduanya juga berharap, sebelumnya, dengan dukungan King Luo, jika mereka memenangkan kompetisi ini, Yan Kailun akan memiliki peluang besar untuk mendapatkan tempat ekstra itu. Tapi Yan Kailun kalah dalam kompetisi 1 lawan 1. Dalam hal itu, jika mereka berdua bisa memenangkan pertandingan 2 lawan 2, mengalahkan lawan Akademi Shrek, dan menyeret pertandingan ke dalam pertarungan tim, skor akhir mereka pasti akan sangat tinggi. Pada saat itu, akan sulit untuk mengatakan siapa yang dapat mewakili Akademi Pusat Federasi dalam studi lebih lanjut Akademi Shrek. Mereka memang satu tim, tapi hanya ada 2 slot. King Luo pasti mengambil 1, dan yang lainnya adalah target orang lain. Kultivasi King Luo adalah yang tertinggi, sementara kultivasi Yan Kailun, Si Chen Luo, dan Qiangu Yurou hampir sama. Li Qiuqiu adalah master jiwa tipe makanan, dan Su Meng adalah master jiwa tipe kontrol. Itu benar, dia adalah master jiwa alat, jadi dia tidak memiliki kekuatan tempur langsung. Persaingan itu tentu saja antara Yan Kailun, Si Chen Luo, dan Qiangu Yurou. Ketika kesempatan datang, mereka secara alami tidak akan melepaskannya tidak peduli apa, dan niat bertarung mereka tidak berkurang sedikit pun karena 31v1. Lin Mohua menatap mereka dalam-dalam dan berdoa di dalam hatinya. Jika Dewa Binatang di Tian benar-benar berubah menjadi jiwa roh dan tidak mati selama kesusahan, maka akan lebih baik jika dia tidak muncul dalam pertandingan 2v2. Setidaknya seret persaingan ke dalam pertarungan tim. Dia hanya memiliki harapan kecil ini. Di pihak Akademi Shrek, Lan Xuanyu akhirnya menurunkan Bai Xiu dan meminta Lan Mengqin untuk membantunya memulihkan kekuatan jiwanya sehingga dia bisa bersiap untuk pertempuran tim yang akan datang. Dia kemudian pergi ke Tang Yuge dan Yuanen Hui. Kita masih harus menghadapi tantangan dari Soul Beast besok. Kami hanya memiliki satu tujuan, dan itu adalah memecahkan rekor Soul Bond. Jadi, saya tidak ingin semua orang membuang terlalu banyak energi hari ini. Kami harus memenangkan pertandingan 2 lawan 2 sehingga kami tidak harus terlibat dalam pertarungan tim. Yuanen Hui melirik Tang Yuge. Bukankah itu terlalu kejam? Lan Xuanyu berkata, ini bukan akademi kami, dan mereka bahkan tidak disebut cabang Akademi Shrek, tetapi Akademi Pusat Federasi. Kami mewakili Akademi Shrek, dan yang perlu kami lakukan adalah membiarkan Akademi Shrek bersinar. Aku tahu bahwa hubungan kalian berdua selalu sedikit canggung, tapi di arena, kalian berdua adalah pasangan sejati. Kalian berdua tidak mewakili diri kalian sendiri, tapi Akademi Shrek dan tim pertempuran 33 Skywings kami. Jadi, pergi keluar dan kalahkan mereka. Jangan beri mereka kesempatan dan biarkan mereka melihat seberapa kuat tim kita. Tang Yuge mengangguk. Yuanen Hui mengayunkan tinjunya ke arah Lan Xuanyu. Jangan khawatir, Kakak Xuanyu, aku akan memberitahu mereka betapa kuatnya aku. Di arena, Lin Mohua sudah berbicara. Selanjutnya, kami akan melakukan pertandingan 2v2, Tang Yuge dari Akademi Shrek, Yuanen Hui, Akademi Pusat Federasi Si Chen Luo, Qiangu Yurou. Di tribun penonton, para siswa dari Akademi Pusat Federasi sepertinya tersulut oleh nama Si Chen Luo dan Qiangu Yurou. Selain itu, mereka tahu betul bahwa jika mereka kalah dalam pertandingan ini, tidak akan ada pertarungan tim. Dalam sekejap, sorak-sorai memekakkan telinga bergema sekali lagi. Beruang besar, Yurou. Beruang besar, Yurou. Catatan TL, permainan kata di sini, seolah-olah mereka berteriak ayo masak beruangnya. Sudut mulut Si Chen Luo berkedut saat mendengar itu. Dia menoleh ke Qiangu Yurou dan berkata, kenapa aku merasa mereka ingin aku mati? Bab 763 Karena aku menyukaimu. Qiangu Yurou memelototi Si Chen Luo dengan kesal dan berkata, jika kamu punya waktu untuk memikirkannya, mengapa kamu tidak memikirkan cara mengalahkan mereka? Jika kita dapat membalikkan keadaan, kita akan memiliki kesempatan. Jika kesempatan itu benar-benar jatuh pada kita, aku akan memberikannya agar kamu bisa pergi ke Akademi Shrek, kata Si Chen Luo dengan acuh tak acuh. Qiangu Yurou tertegun. Mengapa? Karena aku menyukaimu? Oke.
Si Chen Luo menoleh dan menyeringai padanya. Qiangu Yurou terkejut. Apakah kamu tidak takut memberitahuku ini pada waktu yang begitu penting akan mempengaruhi suasana hatiku? Si Chen Luo tertawa dan berkata, saya mengatakannya sekarang karena ini waktu yang tepat. Pertama, kami menjadi pusat perhatian saat ini, dan kedua, saya rasa kami tidak akan menang. Jika kita kalah, percuma seberapa baik aku menjual diri. Jika tidak ada kesempatan, bagaimana saya bisa memindahkan Anda? Sudut bibir Qiangu Yurou berkedut. Apakah menurutmu aku akan dipindahkan sekarang? Si Chen Luo mengangkat bahu dan berkata, saya tidak tahu, tapi saya harus mencobanya. Juga, ada manfaat lain untuk mengaku padamu sekarang, aku merasa kamu adalah orang yang baik, setidaknya kamu tidak akan menolakku sebelum kompetisi berakhir. Dengan cara ini, saya masih bisa menantikannya untuk sementara waktu, dan dengan harapan ini, saya percaya bahwa kekuatan pertempuran yang bisa saya keluarkan pasti akan lebih kuat. Qiangu Yurou menarik napas dalam-dalam. Diam dan bersiap-siap untuk pertempuran. Kedua belah pihak berdiri diam. Si Chen Luo tinggi sementara Qiangu Yurou ramping dan tinggi. Dibandingkan dengan mereka, Tang Yuge dan Yuanen Huihui tampak seperti anak-anak. Lin Mohua melihat kedua belah pihak dan kemudian berteriak, mulai. Pertandingan ini adalah poin kompetisi untuk Akademi Shrek dan kesempatan terakhir untuk Akademi Pusat Federasi. Saat Lin Mohua mengumumkan permulaan, kedua belah pihak merilis jiwa bela diri mereka. Si Chen Luo dan Qiangu Yurou sama-sama memiliki 3 cincin jiwa ungu dan 4 cincin jiwa hitam. Cincin jiwa mereka terangkat dari bawah kaki mereka pada saat bersamaan. Tubuh si Chen Luo membengkak, dan tingginya lebih dari 3,5 meter. Rambut emas gelap muncul di sekujur tubuhnya, dan telapak tangannya menjadi sangat tebal. Cakar emas gelapnya melesat dengan agresif. Das Gold Dreadclaw Bear adalah martial soul tipe serangan kelas atas, Raja Beruang. Di antara 10 binatang hebat, ada Tuan Beruang yang merupakan beruang Das Gold Dreadclaw. Di sisi lain, Qiangu Yurou memiliki tongkat sepanjang 12 kaki di tangannya. Itu adalah tongkat naga melingkar yang diturunkan dari nenek moyang klan Qiangu. Di zaman kuno, ketika klan Qiangu berada di puncaknya, mereka adalah penerus dari garis keturunan Pagoda Roh. Kemudian, mereka jatuh dari kasih karunia dan salah satu garis keturunan mereka hilang ke dunia luar sebelum dia lahir. Tongkat naga melingkar tidak diragukan lagi adalah salah satu alat jiwa bela diri yang sangat kuat. Qiangu Yurou mengetuk tanah dengan ujung jari kakinya dan melompat. Dia mendarat di bahu si Chen Luo dan mengarahkan tongkatnya ke depan. Auranya meningkat secara eksponensial. Di sisi lain, Yuanen Huihui dan Tang Yuge melepaskan jiwa bela diri mereka. 6 cincin jiwa perlahan naik dari bawah kaki Yuanen Huihui. 6 cincin jiwa, 2 ungu dan 4 hitam, memancarkan cahaya aneh. Busur panjang mendarat di tangannya. Itu adalah busur roh bintang ungunya. 7 cincin jiwa muncul dari bawah kaki Tang Yuge saat cahaya 5 warna samar mengelilingi tubuhnya. Sisik di kulitnya juga menonjol keluar dan memancarkan cahaya 5 warna yang redup. Ketika penonton melihat ini, mereka tidak bisa membantu tetapi terkesiap. Kaisar jiwa 6 cincin, Sage jiwa 7 cincin. Jika itu waktu lain, mereka tidak akan begitu terkejut. Lagi pula, ada 2 bijak jiwa di pihak mereka dan mereka memiliki keunggulan dalam hal kultivasi. Namun, kinerja Akademi Shrek sebelumnya terlalu mengejutkan. Leluhur jiwa 4 cincin dan 2 Raja Roh 5 cincin telah mengalahkan 2 bijak jiwa 7 cincin dan Sol Douluo 8 cincin. Pada saat ini, sebenarnya ada Master Jiwa 6 cincin dan 7 cincin. Seberapa kuat mereka? Ekspresi Lin Mohua membeku. Tidak hanya seluruh sekolah berpikir seperti itu, bahkan dia memiliki pemikiran yang sama. Mungkinkah ini kekuatan tempur terkuat Akademi Shrek? Atau apakah kemampuan mereka relatif biasa? Si Chen Luo berteriak keras dan mengangkat kedua tangannya dengan tiba-tiba. Qiangu Yurou dan dia bekerja sama dengan baik dan sedikit menekuk kakinya saat tubuhnya terpental. Tangan si Chen Luo mendorong kakinya dan di saat berikutnya, Qiangu Yurou menembak seperti bola meriam langsung ke Yuanen Huihui dan Tang Yuge. Mereka juga melihat cincin jiwa lawan mereka, tetapi pada saat ini, mereka hanya memiliki keinginan kuat untuk bertarung. Di mata Qiangu Yurou, ada semangat juang yang kuat yang sepertinya membara. Tongkat naga melingkar di tangannya bertambah panjang saat dia berdiri di udara dan mengayunkan tongkat naga melingkar, membelah langit dan bumi. Sikapnya yang mengesankan sangat agung,
seolah-olah dia benar-benar ingin membelah langit dan bumi, dan aura yang menakutkan meletus. Tang Yuge mengetuk tanah dengan ujung jari kakinya dan menyerbu ke depan. Cahaya 5 warna di tubuhnya mengalir dan dia melambaikan tangan kanannya, mengirimkan cahaya 5 warna ke arah lawannya. Mereka berdua menyerbu bersama hampir secara instan dan semua orang menahan napas saat mereka menonton. Semua orang tahu bahwa begitu kultivasi seseorang mencapai tingkat tertentu, kemenangan seringkali ditentukan pada bentrokan pertama. Tidak ada suara gemuruh. Di depan serangan kuat Coiling Dragon Staff, tidak ada suara gemuruh sama sekali. Tang Yuge meraih ujung depan Coiling Dragon Staff sementara Qiangu Yurou merasa seolah-olah serangan kekuatan penuhnya hanya mengenai udara. Itu sangat tidak nyaman. Detik berikutnya, Tang Yuge berubah menjadi aliran cahaya 5 warna dan menghilang. Qiangu Yurou hanya melihat cincin jiwa ke-6 di tubuhnya berkedip. Setelah itu, Coiling Dragon Staff yang terhubung dengan aura Qiangu Yurou tiba-tiba berubah. Dia bisa dengan jelas merasakan aura aneh melonjak ke dalam tubuhnya. Apa ini? Qiangu Yurou terkejut. Dia tidak ragu sama sekali dan melepaskan Coiling Dragon Staff di tangannya. Pada saat yang sama, armor pertempuran 2 kata miliknya keluar dari tubuhnya. Sayap di punggungnya mengepak dan dia mundur. Mata Yuanen Hui berbinar saat dia berdiri di tanah. Busur roh bintang ungu di tangannya berubah dengan cepat dan busur ungu berubah menjadi busur hijau giok dalam sekejap. Tongkat naga melingkar yang ditinggalkan Qiangu Yurou tiba-tiba terbalik dan mendarat di busur besarnya. Yuanen Hui mencabut anak panah dan melepaskan tali busurnya. Tongkat naga melingkar seperti sambaran petir saat mengejar Qiangu Yurou dengan kecepatan yang lebih cepat. Penonton tercengang. Bahkan Lin Mohua terkejut. Ada hal seperti itu. Pada saat ini, si Chen Luo, yang mendorong Qiangu Yurou keluar, telah menyusulnya dengan langkah besar. Dia mengulurkan tangan kanannya dan lengannya bertambah panjang seketika. Dia membuka cakarnya yang tajam dan meraih sayap di punggung Qiangu Yurou, menariknya ke belakang. Pada saat yang sama, tangan kirinya menyerang dengan keras ke arah Coiling Dragon Staff yang terbang di atasnya. Kekuatan si Chen Luo sangat kuat, tetapi begitu dia diserang oleh Coiling Dragon Staff, semua rambut di lengan kirinya berdiri dan armor pertempuran 2 kata miliknya diaktifkan. Meski begitu, dia masih terpesona oleh serangan itu. Yang lebih menakutkan lagi adalah armor pertempuran 2 kata di lengan kirinya telah berubah menjadi 5 warna dalam sekejap dan kelima warna itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Qiangu Yurou menarik kembali Coiling Dragon Staff. Namun, tepat pada saat ini, petir raksasa tiba di hadapannya. Dalam kepanikannya, Qiangu Yurou mengayunkan tongkatnya dan menyambar petir. Setelah itu, seluruh tubuhnya diselimuti petir dan dia berhenti di jalurnya. Di kejauhan, Elven King Bow di tangan Yuanen Hui terus membuka dan menutup saat anak panah ditembakkan ke arah Qiangu Yurou. Dia tidak punya waktu untuk peduli dan hanya bisa mengayunkan Coiling Dragon Staff dengan sekuat tenaga untuk memblokir mereka. Bab 764 Akhir Pertandingan 2v2. Si Chen Luo mengerang kesakitan saat adegan aneh terjadi. Armor pertempuran 2 kata di tubuhnya benar-benar terlempar olehnya. Cahaya 5 warna beredar dan Tang Yuge mengungkapkan sosoknya sekali lagi. Dengan teknik Five Elements Escape yang kuat, dia mampu menyatu dengan logam apapun. Armor pertempuran 2 kata miliknya adalah keuntungan bagi orang lain tetapi itu tidak berguna melawannya. Tubuhnya bergoyang dan avatar jiwa bela dirinya, Kilin Batang Surgawi, muncul. Dia menyerang dengan cakar kanannya dan menjatuhkan si Chen Luo mundur beberapa langkah. Si Chen Luo meraung dan cincin jiwa ketujuhnya juga menyala. Beruang Dreadclaw Das Gold raksasa muncul. Tingginya 5 meter dan sepasang cakar besarnya tampak merobek ruang saat menamparkan ke arah Tang Yuge. Batang surgawi Tang Yuge Kilin tidak mengelak sama sekali dan membiarkan cakar logam mendarat di tubuhnya. Dia juga mencakar lawannya. Bang! Si Chen Luo dipukul mundur sekali lagi, dan ketika cakarnya yang tajam mendarat di Tang Yuge, mereka benar-benar berubah menjadi sinar cahaya 5 warna dan melewatinya tanpa meninggalkan satu tanda pun. Tidak ada keberadaan dalam 5 elemen yang dapat membahayakan Kilin 5 elemen yang dilindungi oleh cahaya ilahi 5 elemen. Selain itu, Tang Yuge bukanlah Kilin 5 elemen tetapi Kilin Batang Surgawi yang berevolusi. Tubuh Kilin Batang Surgawi bergoyang dan berubah menjadi 10 kilin raksasa berbeda yang menerkam ke arah si Chen dari segala arah. Hui, roh api penunduk kehidupan. Suara tenang Tang Yuge bergema.
Cincin jiwa ketiga di tubuh Yuanen Hui menyala dan sebuah roket ditembakkan. Itu adalah skill jiwa ketiganya, Life Subduing Fire Spirit. Di antara 10 kilin batang surgawi, kilin api Bing ketiga segera menyerah untuk menyerang si Chen Luo. Itu berubah menjadi aliran cahaya emas merah di udara dan bergabung menjadi panah yang ditembakkan oleh Yuanen Hui. Pada saat berikutnya, itu tiba sebelum Qiangu Yurou. Boom! Nyala api meledak dan Qiangu Yurou mengeluarkan erangan teredam saat dia dikirim terbang seperti bola api. Kali ini, itu setara dengan dia menghadapi serangan Yuanen Hui dan Tang Yuge. Di sisi lain, si Chen Luo meraung dan melancarkan serangan dengan sekuat tenaga, ingin mendorong kembali kilin batang surgawi di sekelilingnya. Namun, setiap kali serangannya mencapai titik terkuatnya, yang maju adalah geng Gold Kilin dan Sin Gold Kilin. Mereka menggunakan tubuh mereka untuk memblokir serangannya, mencegahnya melarikan diri. Jika bukan karena pertahanan kuat Das Gold Red Claw Bear, dia tidak akan cocok untuk itu. Qiangu Yurou meluncur keluar dari kobaran api dalam keadaan menyesal. Armor pertempuran dua kata di tubuhnya bersinar terang dan melindungi tubuhnya dengan susah payah, tetapi rambutnya yang indah sudah terbakar. Roket lain melesat, tapi kali ini, yang menerkam roket itu adalah Ding Fire Kilin. Roket biru tiba sekali lagi, dan kali ini, tidak ada ledakan keras. Tubuh Qiangu Yurou berubah menjadi biru tua dalam sekejap. Api yin biru tua membakar tubuhnya, dan armor pertempuran dua kata miliknya mengeluarkan pekikan yang menusuk telinga. Tali busur-busur Raja Peri di tangan Yuanen Hui bergetar tanpa henti. Bing Kilin dan Ding Kilin bergiliran untuk menempelkan diri pada panahnya dan membombardir Qiangu Yurou sampai-sampai dia terpaksa mundur. Coiling Dragon Staff di tangannya tidak mampu menahannya sama sekali saat retakan muncul di battle armor miliknya. Hanya pada saat inilah dia mengerti lawan seperti apa yang dihadapi rekan satu timnya. Pada saat yang sama, tubuh si Chen Luo sudah penuh dengan luka. Kilin batang surgawi dengan 10 atribut batang surgawi bergantian menyerangnya. Tidak peduli seberapa kuat pertahanannya, dia hanya bisa mundur terus-menerus tanpa armor pertempuran dua kata. Dalam 3 pertandingan pertama, Akademi Pusat Federasi sedikit banyak kalah karena alasan lain. Dalam pertandingan ini, sejak Qiangu Yurou langsung dikeluarkan dari Coiling Dragon Staff oleh Grid 5 Elements Divine Light, mereka tidak memiliki kesempatan sama sekali dan ditekan sampai-sampai mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Kultivasi kekuatan jiwa Yuanen Hui mendekati cincin 7, dan Tang Yuge adalah yang terkuat di tim. Kilin batang langitnya, yang telah berevolusi berkat burung yin yang chaos, jelas merupakan salah satu jiwa bela diri terbaik di dunia. Meskipun mereka tidak memiliki armor pertempuran dua kata, jiwa bela diri dan jiwa roh mereka terlalu unggul. Akhirnya, Lin Mohua tidak bisa lagi menonton. Dia memblokir serangan Yuanen Hui dan menyelamatkan Qiangu Yurou, yang mulutnya berdarah. Berhenti. 10 kilin batang surgawi bergabung menjadi satu dan sosok Tang Yuge muncul sekali lagi. Yuanen Hui, yang jauh, mengangguk padanya. Kakak beradik itu berjalan menuju tim mereka. Dibandingkan dengan keributan dari sebelumnya, pada saat ini, arena seni bela diri besar Akademi Pusat Federasi benar-benar sunyi. Big Bear Shiken berlutut dengan satu kaki dan terengah-engah. Tubuhnya dipenuhi luka yang disebabkan oleh Heavenly Stamp Kilin. Li Qiu bergegas mendekat dan menyerahkan roti itu. Si Chen Luo menggelengkan kepalanya dan berdiri dengan susah payah. Dia terhuyung-huyung ke arah Qiangu Yurou, yang rambutnya terbakar abis. Mata mereka bertemu dan mereka tersenyum pahit. Rambut dan alisku hilang. Apa aku sangat jelek sekarang? Qiangu Yurou tersenyum pahit. Si Chen Luo menangis. Maaf, aku tidak melindungimu dengan baik, aku. Qiangu Yurou menendangnya dengan kesal. Untuk apa kamu menangis? Anda seorang pria, Anda tidak boleh menumpahkan darah. Aku sudah seperti ini, apakah kamu masih menepati janjimu? Ah, apa katamu? Si Chen Luo bertanya dengan bingung. Pergi ke neraka. Qiangu Yurou mendorongnya dan berbalik untuk pergi. Tentu saja, tentu saja. Si Chen Luo kemudian bereaksi dan mengambil langkah besar ke depan. Tubuhnya sepertinya tidak sakit lagi. Dia meniru Lan Xuanyu dan menggendong Qiangu Yurou. Tangan Li Qiu yang memegang roti kukus berhenti di udara saat dia berpikir, bukankah tidak baik membiarkan mereka makan roti kukus saat ini? Pertandingan sparring selesai, Akademi Shrek menang. Ekspresi Lin Mohua telah kembali normal. Sebenarnya,
Ketika dia melihat salah satu master jiwa yang mewakili Akademi Shrek memiliki 6 cincin dan yang lainnya memiliki 7 cincin, dia tahu bahwa hasilnya sudah diputuskan. Hampir tidak ada guru jiwa lain dengan peringkat yang sama yang bisa melawan Akademi Shrek. Selain itu, kelompok master jiwa Lan Xuanyu sangat unik. Xiao Qi tidak mengharapkan hal-hal berkembang sejauh ini. Mereka menang bahkan tanpa berpartisipasi dalam pertempuran tim. Ini benar-benar kemenangan cepat. Dia sedikit malu dan memandang Lan Xuanyu dengan penuh arti, tetapi Lan Xuanyu mengingatkannya dengan acuh tak acuh, "Guru Xiao, haruskah kita naik dan menyapa mereka?" Oh, ayo pergi." Di bawah pimpinan Xiao Qi, kelompok 8 dari Akademi Shrek tiba di tengah arena sekali lagi. Di sisi lain, 7 anggota Akademi Pusat Federasi dipimpin oleh Dekan Biro Pendidikan, Xie Fuquan, yang tidak bisa tersenyum lagi. Semua orang berjabat tangan untuk mengungkapkan rasa hormat mereka satu sama lain. Ketika Qian Lei berjabat tangan dengan si Chen Luo, dia berbisik, "Apakah dia pacarmu?" Tatapannya beralih ke Qiangu Yurou. Si Chen Luo mungkin satu-satunya di antara 7 orang yang sedang dalam suasana hati yang baik. Dia mengangguk dan berkata, "Ya, dia baru saja setuju." Qian Lei terkejut, "Kamu baru saja mengaku di arena. Dan kamu berhasil." Si Chen Luo menjawab dengan gembira, "Benar. Apa yang salah? Terima kasih atas pelajarannya." Qian Lei mengangguk. Pada saat ini, sebuah kekuatan datang dari belakang Qian Lei. "Ayo pergi." "Ai." Qian Lei dengan cepat setuju dan berjalan maju. Lan Mengqin mendorongnya dari belakang. Qian Lei sedang memikirkan apakah dia harus menemukan kesempatan yang sama ketika suara Lan Mengqin datang dari sampingnya. "Gemuk bodoh. Jika kamu berani mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak kamu katakan di depan umum." Qian Lei kaget dan menoleh untuk melihat Lan Mengqin. Saat dia hendak bertanya, "Bagaimana kamu tahu apa yang aku pikirkan?" Dia melihat Lan Mengqin menggunakan elemen es untuk membentuk gunting di tangannya dan dia menggambar di udara. "Apa yang kamu lihat?" Lan Mengqin melotot. "Bukan apa-apa, maaf mengganggumu, maaf mengganggumu." Qian Lei tersenyum meminta maaf dan merasakan hawa dingin di tubuhnya. Bab 765 Pertempuran Binatang dimulai. Bertentangan dengan rasa sakit lawan mereka karena kalah, tim Lan Xuanyu tidak terlalu terpengaruh. Mereka mewakili Akademi Shrek dan wajar bagi mereka untuk memenangkan pertandingan ini. Selanjutnya, mereka sudah menang melawan tahun ke-6. Begitu mereka keluar dari tempat kompetisi, tidak ada yang menyuruh mereka pergi dan semua orang bubar. Pertempuran binatang besok akan diadakan di sini. Saat Qian Lei berjalan kembali, dia bertanya pada Liu Feng, "Frenzy, apakah menurutmu tahun ke-6 akan bisa menang melawan orang-orang ini hari ini?" Liu Feng berpikir sejenak dan berkata, "Mereka mungkin kalah 1 atau 2 pertandingan selama 1 lawan 1, tetapi harus bisa menang dalam 2 lawan 2. Dan pasti bisa menang dalam pertempuran tim. Dari kekuatan keseluruhan, tahun ke-6 sedikit lebih kuat dari para siswa di sini. Juga, orang-orang di sisi ini tidak akan mampu memblokir pedang kembar kegembiraan dan kesedihan. Akademi Shrek adalah Akademi Shrek," pikir Lan Xuanyu. "Apa yang Anda pikirkan?" Suara Bai Xiu bergema di telinga Lan Xuanyu. "Aku bertanya-tanya apakah beratmu 50 kg, jawab Lan Xuanyu secara naluriah. Kemudian, dia merasakan aura pembunuh di belakangnya. "Saya hanya 49 kg. Bai Xiu meremas kata-kata ini dengan gigi terkatup, suaranya dingin. Lan Xuanyu bergidik, terlalu kurus. Anak perempuan harus makan daging. Haha, lihat, tinggimu lebih dari 1,7 meter, dan bahkan tidak sampai 50 kg. Bai Xiu mencibir. Pada saat ini, Lan Mengqin berbalik dan menatap Lan Xuanyu. "Saya 49 kg, Anda mengatakan bahwa saya datar." Tidak. Lan Xuanyu tiba-tiba merasa tidak bijaksana menyinggung seorang gadis. "Kakak Xuanyu." Suara sedih lainnya terdengar. "Apakah saya terlalu kurus?" Lan Xuanyu menamparkan dahinya. Bagaimana dia bisa melupakan hal ini? Hui juga seorang gadis. Mereka bertuju dalam suasana hati yang baik saat mereka kembali ke markas dengan senyuman di wajah mereka. Tidak banyak yang bisa direncanakan untuk taktik pertempuran besok. Mereka akan turun satu persatu dan mengalahkan sebanyak mungkin monster jiwa. Mereka ingin melihat apakah mereka bisa memecahkan rekor. Dia secara alami beristirahat dengan baik hari ini. Misi Skyfighter selesai dan 4 poin kesulitan diberikan.
Lan Xuanyu dan yang lainnya tidak khawatir tentang segmen Beast Battle besok. Bagi mereka, ini adalah kesempatan yang baik untuk melatih diri dan juga proses untuk menampilkan diri. Rekor saat ini adalah 33 kemenangan beruntun. Dengan kata lain, mereka harus mengalahkan setidaknya 34 monster jiwa 10.000 tahun untuk memecahkan rekor. Apakah mereka bisa memecahkan rekor atau tidak akan tergantung pada kekuatan dan improvisasi lawan mereka. Setelah makan malam, Lan Xuanyu memanggil rekan satu timnya ke kamarnya untuk berdiskusi dengan mereka. Mengapa kita tidak mengatur urutan penampilan terlebih dahulu? Menurut para guru dari Akademi Pusat Federasi, semakin jauh kita melangkah, semakin kuat jiwa binatang itu. Jika kami ingin memecahkan rekor, masing-masing dari kami harus memenangkan setidaknya 5 pertandingan. Dengan kinerja semua orang hari ini, saya merasa percaya diri dalam mengalahkan monster jiwa 10.000 tahun, tetapi memenangkan lebih dari 5 pertandingan mungkin sulit. Jadi, di segmen Beast Battle besok, inti kami adalah mungkin. Lan mungkin menatap Lan Xuanyu dengan heran. Meskipun dia cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri, dia tidak berpikir bahwa dia adalah yang terkuat di dalam tim. Setidaknya kekuatan individu Tang Yuge dan Yuanen Hui harus di atas miliknya. Lan Xuanyu tersenyum dan berkata, itu kamu. Dengan dukungan senior biji, kemampuan pemulihan diri Anda adalah yang terkuat, dan kemampuan bertarung terus-menerus Anda secara alami adalah yang terkuat. Jadi, Anda perlu bertahan untuk beberapa pertempuran lagi dan memenangkan beberapa kemenangan lagi. Yang lain masing-masing akan mendapatkan buah kehidupan tanpa akhir, dan Anda akan dapat bertahan selama mungkin. Apakah ada yang punya saran untuk urutan penampilan? Tang Yuge menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu kaptennya, putuskan saja. Yang lainnya mengangguk setuju. Lan Xuanyu berkata, semakin kuat binatang jiwa, semakin kuat garis keturunannya. Secara komparatif, mungkin, Xiu dan saya memiliki keunggulan tertentu dalam hal garis keturunan. Lemak juga baik-baik saja, kita bisa menempatkannya di depan untuk menguji pengaruh penindasan garis keturunannya pada jiwa binatang buas. Jadi urutan tampilannya akan diatur seperti ini. Frenzy, kamu yang pertama, lalu Fatih, Hui, Yuge, lalu Xiu, mungkin, dan aku yang terakhir. Lan Xuanyu mengatur dirinya sendiri untuk menjadi yang terakhir bertarung, dan dia pasti akan menghadapi monster jiwa terkuat. Lebih penting lagi, jika rekan satu timnya tidak memenangkan 33 pertandingan, tekanan akan menimpanya. Di mata Lan Xuanyu, sebagai pemimpin tim, mengambil inisiatif untuk menanggung tekanan adalah hal yang biasa. Apakah ada yang keberatan? Lan Xuanyu bertanya. Semua orang menggelengkan kepala dan saling memandang, semangat juang membara di mata mereka. Itu bahkan lebih intens daripada saat mereka menghadapi lawan Akademi Pusat Federasi hari ini. Jika mereka ingin Lan Xuanyu tidak terlalu tertekan pada akhirnya, mereka perlu memenangkan lebih banyak kemenangan. Lan Xuanyu menggunakan urutan penampilan untuk merangsang semangat juang rekan satu timnya. Semuanya, istirahatlah yang baik malam ini. Seharusnya ada siswa dari Akademi Pusat Federasi yang menonton besok. Biarkan mereka melihat kekuatan penuh kita dan mereka akan mengerti bahwa tim mereka tidak kalah secara tidak adil. Keesokan paginya, Lan Xuanyu dan timnya bangun dengan semangat tinggi. Setelah sarapan, mereka digiring oleh Xiaoqi ke arena seni bela diri sekali lagi. Ketika mereka melangkah ke arena, mereka menyadari bahwa dibandingkan hari sebelumnya, keaktifan hari itu meningkat. Hanya saja setelah mereka memasuki arena, tribun penonton menjadi lebih sepi. Bai Xiu datang ke sisi Lan Xuanyu dan berbisik, Ratu Iblis Senior memintaku untuk mengingatkan semua orang bahwa jiwa binatang buas di sini berbeda dari yang kita lihat di planet peri. Karena cita-cita mereka berbeda, metode kultivasi dari Soul Beast di sini berbeda dengan yang ada di Elven Planet. Dalam arti tertentu, mereka lebih seperti penguasa jiwa manusia daripada binatang buas karena mereka semua berkultivasi ke arah bentuk manusia. Lan Xuanyu tertegun sejenak sebelum dia mengangguk. Bai Xiu melanjutkan, Soul Beast dari cabang ini percaya bahwa alasan mengapa manusia dapat berkultivasi begitu cepat adalah karena tubuh manusia lebih cocok untuk mengolah kekuatan jiwa dan memperkuat diri sendiri. Mereka berkultivasi menjadi bentuk manusia dan mungkin lebih mudah bagi mereka untuk mengatasi kesengsaraan di masa depan. Fakta-fakta telah membuktikan hal ini, sehingga banyak makhluk jiwa yang percaya pada filosofi ini. Di sisi lain,
Soul Beast di Elven Planet percaya bahwa Soul Beast memiliki tradisinya sendiri. Alasan mengapa mereka tidak dapat berkultivasi menjadi dewa adalah karena mereka ditindas oleh aturan yang ditetapkan oleh alam ilahi. Begitu mereka melanggar aturan, mereka benar-benar bisa menjadi Divine Beast. Jika mereka berkultivasi sesuai dengan metode kultivasi di planet Shenluo, Soul Beast tidak lagi menjadi Soul Beast dan bukan itu yang mereka inginkan. Oleh karena itu, kedua belah pihak berselisih paham. Lan Xuanyu segera memahami sesuatu. Saat itu, dia tahu bahwa Soul Beast dibagi menjadi dua faksi. Ketika Dewa Binatang di Tian membawa faksi itu pergi, dia berpikir bahwa faksi di Tian adalah pihak yang kalah dan tidak dapat mengalahkan jiwa binatang buas di sini, jadi mereka bermigrasi. Tapi sekarang, sepertinya bukan itu masalahnya. Jika jiwa binatang buas di planet Shenluo telah membuktikan bahwa metode kultivasi mereka dapat mempermudah jiwa binatang untuk melampaui kesengsaraan, lalu siapa yang tidak ingin berhasil mengatasi kesengsaraan, menjadi lebih kuat, dan hidup lebih lama. Dengan cara ini, bahkan Soul Beast yang awalnya berada di pihak Beast God di Tian ingin mencoba metode kultivasi Soul Beast di planet Shenluo, bukan? Dengan kata lain, Dewa Binatang di Tian pergi dengan faksi lain mungkin karena dia khawatir jiwa binatang buas di sisinya akan diasimilasi oleh pihak lain, atau bahkan seluruh kelompok. Setidaknya, ini mungkin alasan utamanya. Bab 766 Macan Tutul Emas Bermata Darah. Lan Xuanyu tidak bisa tidak mengagumi binatang buas dari planet Shenluo dan tanpa sadar berbalik untuk melihat kursi penonton. Dia melihat Erming dan Daming duduk bersebelahan. Kedua raja binatang juga menatapnya. Erming bahkan mengangguk padanya dan memberinya acungan jempol untuk menyemangatinya. Lan Xuanyu berpikir pada dirinya sendiri bahwa setelah pertempuran binatang berakhir, dia harus tinggal di sini selama sebulan dan mencari bimbingan dari Erming. Dengan cara ini, dia akan bisa memahami masalah antara dua cabang Soul Beast. Wasit hari ini bukan lagi Lin Mohua, tetapi juga seorang kenalan Lan Xuanyu, Wakil Presiden Biro Pendidikan, Qi Ruixuan. Saat ini, Qi Ruixuan sudah berada di depan mereka. Dia pertama kali berbicara beberapa kata kepada Xiao Qi, lalu berjalan ke tim Lan Xuanyu dan tersenyum. Beast Battles akan dimulai nanti. Dalam kompetisi, setiap kali Anda mengalahkan monster jiwa, saya akan mengeluarkan monster jiwa dari arena, dan Anda harus segera menghadapi serangan monster jiwa berikutnya. Tidak ada waktu untuk istirahat di antaranya sampai Anda tersingkir. Setelah setiap perubahan, kompetisi akan berlanjut dan kami akan melihat berapa banyak pertandingan yang bisa Anda jalani. Selama kompetisi, saya akan melakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatan Anda, tetapi saya tidak dapat menjamin bahwa tidak akan ada kecelakaan. Jadi, jika Anda merasa tidak memiliki kekuatan yang cukup, Anda bisa mengaku kalah untuk memastikan keselamatan Anda. Saya akan segera mengakhiri kompetisi. Xiao Qi berkata dengan suara rendah, jangan memaksakan diri, keselamatan dulu. Ini adalah kesekian kalinya Lan Xuanyu dan timnya mendengar kata-kata, utamakan keselamatan, dari Xiao Qi. Ini adalah perhatian guru untuk mereka. ... Lan Xuanyu masih bisa mengingat dengan jelas adegan di mana Xiao Qi bergegas tepat waktu untuk menyelamatkannya hari itu. Sejak saat itu juga dia menjadi sangat dekat dengan Xiao Qi. Jika Lin Mohua benar-benar memiliki niat buruk hari itu, Xiao Qi, yang tiba tepat waktu, mungkin telah menyelamatkan nyawanya. Menghadapi pembangkit tenaga listrik peringkat dewa seperti Lin Mohua, Xiao Qi tidak berniat mundur. Liu Feng melangkah maju. Aku pergi dulu. Semua yang terbaik, Frenzy. Lan Xuanyu mengacungkan jempol dan mengulurkan tangannya. Liu Feng melakukan tos padanya, lalu rekan satu timnya yang lain satu persatu sebelum berbalik untuk berjalan ke tengah arena. Penampilan Liu Feng menyebabkan para guru dan siswa dari Akademi Pusat Federal terdiam sejenak. Di sisi lain, pintu terbuka dan sesosok melompat keluar. Itu adalah binatang jiwa tipe macan tutul dengan bulu kuning gelap dan garis-garis emas di sekujur tubuhnya. Panjangnya lebih dari 5 meter dan memiliki tubuh yang kuat. Kepalanya tidak terlalu besar dan dua taringnya yang besar menjulur ke bibirnya saat matanya berkedip dengan cahaya merah. Macan tutul emas bermata darah 10.000 tahun. Lan Xuanyu menyipitkan matanya. Ini adalah binatang jiwa 10.000 tahun yang agak kuat. Sepertinya Soul Beast di sini menilai mereka dengan sangat tinggi. Menyusul kedatangan macan tutul emas bermata darah ini, seluruh penonton tiba-tiba mengeluarkan sorakan yang memekakkan telinga untuk para Soul Beast. Adegan seperti itu jarang terlihat di seluruh federasi.
Setelah pertandingan sparring kemarin, para siswa Akademi Pusat Federasi menahan napas. Siswa Akademi Shrek di depan mereka telah menyebabkan tim mereka kalah bahkan tanpa bisa berpartisipasi dalam pertarungan tim terakhir. Mereka benar-benar frustrasi, tapi kebenaran ada di depan mata mereka, dan mereka tidak bisa mengubah apapun. Mereka hanya berharap Shrek Academy gagal di segmen Beast Battles hari ini. Mereka bahkan menetapkan garis bawah yang sangat rendah di hati mereka. Selama kelompok Akademi Shrek tidak dapat memecahkan rekor, mereka akan berpikir bahwa orang-orang ini telah kalah. Yan Kailun, King Luo, Qiangu Yurou, Si Chen Luo, dan yang lainnya juga ada di tribun. Tidak seperti kemarin, Qiangu Yurou mengenakan topi yang menutupi kepalanya yang botak. Apakah kalian pikir mereka bisa memecahkan rekor? Li Qiuqiu berbisik. Setelah pertempuran kemarin, suasana hati tim Yan Kailun sangat buruk, terutama Yan Kailun. Dia awalnya berharap kemenangan ini akan membawanya ke Akademi Shrek, tetapi sebagai pemimpin tim, dia kalah di pertandingan pertama. Apakah dia baik-baik saja dengan itu? Tentu saja tidak. Ia merasa masih ada peluang dalam pertarungan tim. Tetapi pada akhirnya, mereka tidak dapat mempertahankan pertarungan tim dan bahkan King Luo kalah. Persaingan sangat kejam, kerugian adalah kerugian, dan tidak ada kesempatan kedua. Saat itu, ketika dia melihat cincin jiwa lawan Shreknya di pertandingan 2VV, dia tahu bahwa peluang mereka tipis bahkan di pertarungan tim terakhir. Para siswa dari Akademi Shrek kali ini terlalu kuat. Semua jiwa bela diri mereka benar-benar terkemuka. Dalam arti tertentu, kemampuan 7 orang dari Akademi Shrek telah melampaui kemampuan master jiwa biasa di dunia luar. Apakah ini Akademi Shrek? Akademi Shrek yang hanya merawat monster dan bukan orang biasa. Awalnya, Yan Kailun tidak yakin dengan kata-kata tersebut. Dia merasa bahwa jiwa bela diri mamut raksasa miliknya dapat dianggap sebagai jiwa bela diri terbaik, tetapi dia tidak beruntung selama ujian masuk Akademi Shrek dan tersingkir setelah menghadapi pesaing yang kuat. Secara kebetulan, ketika dia mengikuti ujian masuk Akademi Shrek, dia pergi bersama Zheng Longjiang, yang sangat akrab dengan Lan Xuanyu. Oleh karena itu, dia 5 tahun lebih tua dari tim Lan Xuanyu. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Zheng Longjiang dalam kelompok itu. Zheng Longjiang terlalu kuat. Yan Kailun juga kalah dari Zheng Longjiang. Di babak eliminasi terakhir, dia yang pertama tersingkir Zheng Longjiang, sehingga kehilangan kualifikasinya untuk masuk Akademi Shrek. Ini selalu menjadi penyesalannya. Pada saat itu, karena beberapa alasan khusus, King Luo langsung masuk ke Akademi Pusat Federasi dan tidak pergi ke Akademi Shrek. Tapi bagaimanapun, mereka semua adalah orang dewasa dan memiliki keinginan kuat untuk bertarung. Setelah istirahat malam, Yan Kailun menjadi tenang dan mengakui bahwa siswa Akademi Shrek benar-benar berbeda. Tahun keempat, mereka baru di tahun keempat, namun mereka sudah sangat kuat. Setelah kompetisi, Lin Mohua memberitahu mereka bahwa kelompok tahun keempat yang mereka lawan kemungkinan besar adalah kelompok siswa terkuat di Akademi Shrek selama beberapa ratus tahun terakhir dan mengatakan kepada mereka untuk tidak berkecil hati. Yan Kailun ada di sini hari ini dan begitu pula teman-temannya. Mereka semua ingin melihat apakah gelombang terkuat tahun keempat dari Akademi Shrek dalam beberapa ratus tahun terakhir dapat memecahkan rekor. Lagi pula mereka baru berusia 4 tahun dan bahkan tidak memiliki armor pertempuran 2 kata. Di arena, macan tutul emas bermata darah masuk dan mengarahkan mata merah darahnya pada Liu Feng. Liu Feng menyipitkan matanya saat 5 cincin jiwa muncul di bawah kakinya. Dia mengarahkan tombak Raja Naga Putih ke tanah dan menunggu dengan tenang sementara karakteristik macan tutul emas bermata darah muncul di benaknya. Macan tutul emas bermata darah adalah binatang jiwa tipe macan tutul yang berspesialisasi dalam kecepatan. Itu memiliki 2 keterampilan bawaan dan juga 2 kemampuan yang bisa muncul ketika seorang guru jiwa menggabungkan cincin jiwanya. 1 kemampuan berasal dari mata darahnya dan merupakan kemampuan yang sangat langka. Sebenarnya sangat sulit untuk mendapatkan kemampuan ini setelah menyatu dengannya kecuali jiwa bela diri master jiwa adalah tipe mata. Kemampuan ini bisa langsung menyebabkan musuh memasuki kondisi mengamuk. Musuh dalam keadaan mengamuk akan kehilangan rasionalitas mereka dan melepaskan keterampilan jiwa mereka dengan segala cara sampai energi mereka habis. Ini dianggap sebagai serangan tipe spiritual dan membutuhkan kekuatan spiritual master jiwa untuk menjadi cukup kuat atau keterampilan jiwa seperti mata iblis ungu untuk dapat menahannya sampai batas tertentu. Juga, tanpa melihat mata darah pihak lain,
seseorang tidak akan terpengaruh. Kemampuan lain dari macan tutul emas bermata darah adalah garis-garis emasnya. Ketika garis-garis emas menyala, kecepatannya akan meningkat 50% selama 3 detik. Meskipun ini bukan keterampilan jiwa teleportasi yang paling didambakan oleh master jiwa tipe ketangkasan, itu pasti sesuatu yang mereka dambakan dan termasuk yang terbaik dalam hal keterampilan jiwa tipe kecepatan. Bab 767 Beruang Bumi Hebat. Setelah Liu Feng mengidentifikasi lawan monster jiwanya, dia segera menutup matanya. Ya, dia memejamkan mata dan berdiri di sana seperti patung. Dia tahu bahwa kekuatan spiritualnya mungkin tidak sebanding dengan binatang jiwa 10.000 tahun, juga tidak memiliki kemampuan mata setan ungu. Jika dia tidak ingin terpengaruh oleh mata darah, dia tidak boleh melihat lawannya. Macan tutul emas bermata darah bergerak saat dia menutup matanya. Garis-garis emas di tubuhnya berkilat dan dia bergerak dari diam menjadi bergerak dalam sekejap. Semua orang merasakan penglihatan mereka kabur saat sosok emas itu melewati Liu Feng. Sial! Suara garing bergema saat macan tutul bermata darah itu mendarat. Mengikuti itu adalah suara, dan lainnya saat macan tutul emas bermata darah mendarat di tempat lain. Satu-satunya perubahan Liu Feng adalah tombak Raja Naga Putih yang diarahkan ke tanah menjadi vertikal. Mereka yang memahami pertempuran tidak bisa tidak berseru, reaksi yang sangat cepat. Titik. Itu benar. Liu Feng mengandalkan persepsinya sendiri untuk membuat penilaian barusan dan menggunakan tombak Raja Naga Putih untuk menghadapinya. Dia menghindari pukulan berat dan menggunakan tombak Raja Naga Putih untuk meminjam kekuatan untuk memblokir 2 serangan dari macan tutul emas bermata darah. Liu Feng dan Qian Lei tidak muncul dalam kompetisi kemarin, jadi tidak ada seorang pun di Akademi Pusat Federasi yang tahu apa kemampuannya. Sebelumnya, ketika Soul Beast muncul, mereka bersorak, tetapi pada saat ini, mereka benar-benar diam saat mereka diam-diam menonton pertandingan. Dari lubuk hati mereka jelas berharap Akademi Shrek akan kalah, tetapi mereka juga berharap untuk melihat pertempuran yang spektakuler dan belajar darinya. Macan tutul emas bermata darah jelas tidak akan berhenti menyerang. Lampu merah beredar di matanya saat menatap Liu Feng. Begitu Liu Feng membuka matanya, dia akan segera terpengaruh oleh mata darah dan memasuki kondisi mengamuk. Dang. Serangkaian suara renyah bergema saat Liu Feng tetap berdiri di tempat yang sama. Macan tutul emas bermata darah tampaknya telah berubah menjadi bayangan saat menerkam ke depan terus-menerus. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menyadari bahwa setiap kali Liu Feng memblokir serangan macan tutul bermata darah, tubuhnya akan berkedip dan bergoyang. Dia akan bergoyang di area kecil dan mencoba yang terbaik untuk menghindari dampak terkuat pihak lain. Dia akan menggunakan tombak Raja Naga Putih untuk mengenai titik serangan terkuat pihak lain dan membelokkan dampaknya. Hanya mengandalkan pendengarannya dan indera lainnya untuk mencapai hal ini sangatlah sulit. Setelah beberapa lusin serangan berturut-turut, macan tutul emas bermata darah berhenti sejenak. Melanjutkan untuk melepaskan kemampuan bawaannya cukup membebaninya. Liu Feng masih tidak bergerak dan berdiri di sana seperti batu karang di lautan. Tidak peduli seberapa kuat dampaknya, dia tidak bergerak sama sekali. Namun, pada saat berikutnya, pemandangan aneh muncul, Liu Feng bergerak, dan tombak Raja Naga Putih di tangannya tiba-tiba bergerak ke atas. Sebelum dia bisa melakukan itu, macan tutul bermata darah menerkam ke depan lagi. Di bawah tatapan kaget penonton, macan tutul bermata darah dikirim terbang seolah-olah bertabrakan dengan White Dragon King Spear. Kemudian, penonton melihat sesosok naga putih dengan macan tutul bermata darah naik ke langit. Serangkaian suara ledakan disertai raungan naga bergema di udara saat cahaya perak berkedip. Itu terlalu cepat, dan kecepatan ledakan Liu Feng sebenarnya tidak lebih lambat dari macan tutul emas bermata darah. Banyak orang terpesona, tetapi mereka tidak bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba, cahaya perak turun dari langit dengan macan tutul bermata darah. Liu Feng duduk di belakang macan tutul emas bermata darah dan mengarahkan tombak Raja Naga Putih ke leher macan tutul emas bermata darah, siap untuk menusuknya kapan saja. Akademi Shrek memenangkan pertandingan pertama. Qiru Ixuan dengan cepat mengumumkan hasil pertandingan ini. Liu Feng bangkit dan mendarat di samping. Macan tutul emas bermata darah bangkit dari tanah dengan kesal dan terlatih-tatih di arena. Saat turun dari panggung, makhluk jiwa kedua menyerbu masuk dari luar. Tidak ada waktu untuk istirahat, itu adalah pertempuran tim tag dan siapapun yang kalah akan turun.
Binatang jiwa kedua yang muncul adalah beruang raksasa. Itu memiliki tubuh yang kuat dan berdiri tegak. Tingginya lebih dari 5 meter dan tubuhnya yang megah seperti gunung kecil. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kuning. Saat itu muncul, itu memberi orang perasaan menindas. Beruang bumi besar 10.000 tahun. Melihat pemandangan ini, Lan Xuanyu, yang berada di tempat istirahat, tidak bisa menahan cemberut. Binatang jiwa tidak memberi mereka urutan penampilan, dan mereka tidak perlu memberikan urutan penampilan tim mereka sendiri. Namun, jika mereka mengalahkan lawannya, formasi lawannya pasti akan disesuaikan. Beruang bumi besar 10.000 tahun ini jelas merupakan lawan yang dikirim melawan kemampuan Liu Feng. Dalang di balik Soul Beast sudah tahu bahwa Liu Feng adalah master jiwa tipe ketangkasan, jadi dia mengirimkan Great Earth Bear ini dengan pertahanan yang sangat kuat untuk bertarung. Ini bukan pertanda baik. Jika kemampuan mereka ditekan, akan lebih sulit bagi mereka untuk bertarung. Tapi ini adalah kompetisi, dan persaingan itu kejam. Pada saat ini, Liu Feng sudah membuka matanya dan secara alami melihat lawannya. Kali ini, dia tidak tinggal di tempatnya tetapi mengambil inisiatif untuk menyerang dan menyerang ke depan seperti anak panah. Great Earth Bear meraung dan menyerbu ke arahnya. Cincin cahaya kuning menyebar di sekitar Great Earth Bear. Mereka yang akrab dengannya tahu bahwa ini adalah keterampilan jiwa bawaannya, kontrol gravitasi. Bergantung pada penanaman Great Earth Bear, tingkat kontrol gravitasi juga berbeda. Lawan yang lebih lemah akan sangat dibatasi dalam jangkauan kendali gravitasinya dan bahkan mungkin tidak bisa bergerak. Tidak ada keraguan bahwa untuk master jiwa tipe ketangkasan yang tidak mahir dalam serangan jarak jauh, beruang bumi besar dengan kemampuan kontrol gravitasi adalah eksistensi seperti mimpi buruk. Itu adalah penindasan total. Namun, Liu Feng tidak berhenti hanya karena lawannya menggunakan gravity control. Sebaliknya, dia meningkatkan kecepatannya. Jarak antara kedua pihak diperpendek dengan sangat cepat. Tepat pada saat ini, cahaya perak melintas di mata Liu Feng. Di bawah tatapan kaget semua orang, sosoknya menghilang dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di atas kepala Great Earth Bear. Di bawah kendali gravitasi, dengan peningkatan gravitasi, gaya gravitasi yang diterimanya secara alami akan meningkat. Begitu Liu Feng muncul melalui teleportasi, dia mengendurkan tubuhnya dan ditarik ke bawah oleh kontrol gravitasi. Dia mengandalkan teleportasinya dan kontrol gravitasi beruang bumi besar untuk berkoordinasi dengan sempurna. Dia memegang White Dragon King Spear dan menusukkannya ke arah mata Great Earth Bear. Tidak ada keraguan bahwa Great Earth Bear adalah monster jiwa dengan pertahanan yang sangat kuat, tetapi tidak peduli jenis monster jiwa apapun itu, matanya adalah titik vitalnya. Kali ini, kecepatan Liu Feng terlalu cepat, dan kecepatannya tidak sesuai dengan kemampuan Great Earth Bear. Liu Feng merilekskan tubuhnya dan ketika dia ditarik ke bawah oleh Great Earth Bear, armor pertempuran satu kata miliknya muncul dan menutupi seluruh tubuhnya. Tombak Raja Naga Putih di tangannya mengeluarkan raungan naga yang gagah berani. Dia melakukan semua serangan ini tanpa menahan diri. Bagian depan tombak Raja Naga Putih berkelap-kelip dengan cahaya perak dan kemanapun ia pergi, sebuah garis hitam muncul di udara. Mengasihani, suara Qi Ruixuan bergema saat sinar cahaya melesat seperti kilat. Bab 768 Klon Keterampilan Ketuhanan. Ketika Qi Ruixuan berbicara, Liu Feng berhenti dan mencabut tombaknya. Sial, suara garing bergema saat tombak Raja Naga Putihnya dipukul ke samping oleh sinar cahaya itu. Meski begitu, ujung tombak yang tajam masih meninggalkan bekas berdarah di kelopak mata Great Earth Bear. Orang bisa membayangkan bahwa jika Liu Feng tidak berhenti tepat waktu, White Dragon King Spear akan menembus mata Great Earth Bear. Alasan mengapa teleportasi adalah keterampilan jiwa yang paling menakutkan bagi master jiwa tipe ketangkasan adalah karena ini. Kecuali jika kekuatan spiritual seseorang jauh melampaui mereka, mustahil untuk menghindari serangan mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa di babak kedua, dia akan menang lebih cepat lagi melawan beruang bumi besar, yang jelas lebih kuat dari macan tutul emas bermata darah dan mampu menekan Liu Feng. Tubuh Liu Feng memantul dan mendarat dengan kuat di tanah. Tubuh raksasa dari Great Earth Bear di hadapannya bergetar dan menatap Liu Feng dengan ketakutan. Itu benar-benar merasakan ancaman kematian barusan. Manusia ini terlalu menakutkan. Seluruh tempat itu sunyi. Dia menang, begitu saja. Skill Godly tipe Agility, teleportasi. Terlalu sulit untuk memiliki kemampuan teleportasi. Pertama,
Master Jiwa harus menjadi Master Jiwa tipe ketangkasan dengan kemampuan untuk mengontrol atribut ruang. Kedua, seorang guru jiwa harus memiliki cincin jiwa yang dibentuk oleh binatang jiwa tipe luar angkasa yang berusia lebih dari 10.000 tahun, atau jiwa roh. Hingga saat ini, Spirit Pagoda masih belum mampu menciptakan Spirit Soul yang memiliki kemampuan teleportasi. Ini berarti bahwa Master Jiwa hanya bisa mendapatkan keterampilan jiwa ini dari binatang buas liar. Binatang jiwa atribut spasial adalah yang paling langka, terutama dalam situasi saat ini di mana berburu binatang jiwa dilarang. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menghadapi binatang jiwa seperti itu. Oleh karena itu, teknik yang saleh ini sangat langka dan tidak ada satupun master jiwa di seluruh Akademi Pusat Federasi yang memiliki teknik jiwa seperti itu. Adapun orang sebelum mereka, dia adalah Raja Jiwa 5 Cincin yang tidak muncul dalam kompetisi kemarin, namun dia memiliki keterampilan dewa yang begitu kuat. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Liu Feng menarik napas dalam-dalam. Beruang bumi hebat meninggalkan arena dengan kecepatan lebih lambat dan dia memanfaatkan waktu ini untuk memulihkan kekuatan jiwanya dengan cepat. Sepertinya dia memenangkan dua pertandingan ini dengan cepat, tapi itu tidak mudah. Sarafnya tegang sepanjang waktu, dan apakah itu kekuatan spiritualnya atau kekuatan jiwanya, itu cukup melelahkan. Terutama di babak pertama, kemampuan bawaan macan tutul emas bermata darah sangat sulit untuk dihadapi dan dia telah menghabiskan banyak energi. Beruang bumi besar sedikit lebih baik. Meski memiliki kulit yang tebal, selama memiliki kelemahan, dia akan memiliki kesempatan untuk menemukan dan menyerangnya. Dia mampu menembus pertahanan dengan White Dragon King Spear, belum lagi dia mendapat dukungan dari One Watt Battle Armor. Jika tombak itu baru saja menusuknya, bahkan jika itu tidak bisa membunuh Great Earth Bear, itu sudah cukup untuk melukainya. Bagaimanapun, ini adalah pertandingan-tandingan dan bukan pertarungan hidup dan mati. Kalau tidak, akan lebih sulit baginya untuk menang. Beruang bumi hebat meninggalkan panggung dan makhluk jiwa ketiga masuk. Kali ini, ekspresi Liu Feng berubah serius. Yang memasuki arena adalah seekor kera yang tingginya sekitar 2 meter. Itu memiliki lapisan bulu putih tebal di tubuhnya dan matanya memancarkan cahaya keemasan redup. Itu menatap Liu Feng dengan mata berkedip yang luar biasa gesit. Ini adalah kera putih bermata emas 10.000 tahun yang hanya dia lihat di buku teksnya. Hal yang paling menakutkan tentang kera putih bermata emas bukanlah kemampuannya, melainkan kecerdasannya. Itu adalah kera dari garis keturunan kera Titan dan sedikit lebih lemah dari kera Titan, tetapi kecerdasannya jauh melampaui kera Titan. Ini adalah binatang jiwa yang kuat yang memiliki kekuatan dan ketangkasan. Selanjutnya, kera putih bermata emas ini memiliki 2 jambul bulu emas di dahinya. Itu jelas memiliki kultivasi sekitar 20.000 tahun. Ketika mencapai 100.000 tahun, semua bulunya akan berubah menjadi emas dan itu akan menjadi binatang jiwa tipe kera terkuat. Tapi sampai sekarang, kera putih bermata emas belum mencapai level itu. Kera putih bermata emas berusia 20.000 tahun ini sudah sangat langka. Kera putih bermata emas menyeringai pada Liu Feng saat bulu di tubuhnya berdiri. Itu mencengkeram udara dengan kedua tangan dan tongkat panjang yang terkondensasi dari kekuatan jiwa muncul di tangannya. Itu mengayunkan tongkatnya dan mengulurkan tangan kanannya, mengaitkan jari telunjuknya ke Liu Feng. Jarang sekali jiwa binatang melakukan sesuatu yang menyerupai manusia. Liu Feng berdiri di tempatnya dan tetap tenang. Dia berpura-pura tidak melihat provokasi pihak lain dan menggunakan periode waktu ini untuk memulihkan lebih banyak kekuatan jiwa. Melihat provokasinya tidak efektif, kera putih bermata emas tidak membuang waktu lagi. Ia mengetukkan tongkat panjang di tangannya ke tanah seolah-olah sedang menopang sebuah tiang dan menggunakan gaya elastis dari tongkat panjang itu untuk mengirim dirinya keluar. Di udara, kera putih bermata emas mengangkat tongkat panjang itu dan memukulkannya langsung ke kepala Liu Feng. Liu Feng menyipitkan matanya. Serangan kekuatan penuh dari monster jiwa 20.000 tahun terlalu kuat, dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia tahan. Sama seperti Great Earth Bear sebelumnya, jika itu menyerangnya dengan kekuatan penuh, dia pasti akan mati bahkan jika dia mengenakan battle armornya. Dia dengan cepat mundur ke samping. Cahaya keemasan melintas di mata kera putih bermata emas, dan sosok yang persis sama tiba-tiba terpisah dari tubuhnya. Sosok aslinya masih menyerang tempat sebelumnya, ini adalah inersia. Sosok yang terpisah itu berputar di udara dan menghancurkan tongkat itu menuju tempat pendaratan Liu Feng.
Mata emas kera putih bermata emas tidak digunakan untuk melepaskan serangan mental tetapi untuk menunjukkan kemampuan bawaannya cloning. Ini juga merupakan keterampilan jiwa yang kuat yang ingin dimiliki oleh banyak master jiwa. Hanya saja kera putih bermata emas terlalu langka. Tidak hanya cerdas, ia juga sedikit sombong. Ketika diizinkan untuk berburu binatang buas di masa lalu, seseorang mungkin bisa mendapatkan kera putih bermata emas, tapi sekarang, seseorang hanya bisa menyatu dengan jiwa roh. Bagaimana kera putih bermata emas bersedia menjadi jiwa roh? Lebih baik mati karena usia tua daripada membuat kontrak dengan manusia. Oleh karena itu, master jiwa hanya bisa mengingini keterampilan jiwa klon ini. Liu Feng juga serakah. Jika dia memiliki skill jiwa klone, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Avatar kera putih bermata emas memiliki 60% dari kekuatan bertarung tubuh aslinya. Jika kultivasinya mencapai 100.000 tahun, avatar itu bahkan akan memiliki 100% kekuatan bertarung tubuh aslinya. Selanjutnya, avatar dan tubuh aslinya bisa saling bertukar. Itu seperti serangan di depannya. Jelas tiruannya yang menerkam, tapi tiba-tiba berubah menjadi bentuk aslinya. Cahaya perak berkedip, dan Liu Feng langsung bergerak ke belakang tubuh kera putih bermata emas saat dia mengangkat tombak Raja Naga Putih di tangannya. Reaksi kera putih bermata emas juga sangat cepat. Itu beralih antara avatar dan tubuh utamanya sekali lagi. Avatar itu dikirim terbang oleh Liu Feng saat tubuh utamanya menyerbu dari belakang dengan tongkat panjang di tangannya. Orang yang bertanggung jawab atas pembentukan jiwa binatang benar-benar kuat. Setelah Liu Feng menggunakan keterampilan jiwa teleportasi, dia segera mengirimkan binatang buas yang bisa menghadapinya. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan 1 lawan 1, dan kekuatan avatar kera putih bermata emas dapat dilepaskan secara maksimal. Liu Feng memiliki kemampuan untuk berteleportasi sementara kera putih bermata emas memiliki kemampuan untuk beralih dengan doppelgangernya. Untuk sesaat, kedua sosok itu berkedip terus-menerus di udara, namun jarang bertabrakan. Penonton terpesona. Dalam hal kekuatan serangan, kera putih bermata emas pasti lebih kuat, tetapi Liu Feng memiliki teleportasi, kekuatan serangan spasial, dan tombak Raja Naga Putih, jadi dia tidak lemah. Kera putih bermata emas juga tidak berani membiarkannya menusuknya. Kedua belah pihak seimbang saat kecepatan mereka meningkat. Beast Battle bukanlah sesuatu yang terjadi setiap tahun. Terkadang, siswa Akademi Shrek tidak memilih untuk bertarung karena mereka masih harus kembali untuk mempersiapkan ujian berikutnya setelah kompetisi sparring dan berusaha untuk masuk ke pengadilan dalam. Mereka yang bisa mewakili tahun ke-6 secara alami memiliki kesempatan untuk masuk ke pengadilan negeri. Oleh karena itu, ini adalah pertama kalinya beberapa siswa dari Akademi Pusat Federasi menyaksikan pertempuran binatang. Bab 769 Ampuni Aku. Para siswa yang belum pernah menonton Beast Battle sebelumnya akhirnya mengerti betapa sulitnya memecahkan rekor memenangkan 33 pertandingan berturut-turut. Binatang jiwa 10.000 tahun terlalu kuat. Saya khawatir Frenzy tidak akan bertahan selama 5 putaran. Qian Lei mengerutkan kening. Mereka juga telah menyaksikan kekuatan binatang jiwa, tetapi kuncinya adalah rencana yang ditargetkan seperti itu akan sangat meningkatkan kesulitan kemenangan mereka. Tang Yuge memandang Lan Xuanyu dan berkata, mengapa kita tidak melakukan beberapa penyesuaian dan membiarkan saya melakukan putaran berikutnya? Di antara semua orang, kemampuan Tang Yuge adalah yang paling komprehensif. Tidak peduli lawan apa itu, dia bisa menghadapi mereka dengan mudah. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, kita akan pergi sesuai rencana semula. Memecahkan rekor adalah yang kami inginkan, tetapi yang terpenting adalah meningkatkan pengalaman pertempuran dan melatih kemampuan kami. Semuanya, tenang dan lakukan yang terbaik. Tang Yuge mengangguk. Tepat pada saat ini, situasi di lapangan tiba-tiba berubah. Bang! Liu Feng sebenarnya tidak menggunakan teleportasi pada saat genting. Tombak Raja Naga Putih dipukul oleh staf kera putih bermata emas dan dia dikirim terbang. Klon kera putih bermata emas menyerbu ke arah Liu Feng dari belakang sementara tubuh utamanya menyerbu ke depan dari depan. Serangan menjepit. Tanpa diragukan lagi, doppelganger akan berada di belakang Liu Feng terlebih dahulu sementara badan utama berada di belakang. Menurut kebiasaan bertarungnya, kera putih bermata emas segera beralih di antara doppelgangernya. Doppelganger yang mengangkat tongkat menjadi badan utamanya sementara badan utama menjadi doppelgangernya. Saat hendak beralih, sesosok perak muncul diam-diam di belakang Liu Feng.
Kera putih bermata emas segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan segera ingin beralih kembali sehingga klon di kejauhan dapat beralih kembali ke bentuk aslinya. Namun, kali ini tidak berhasil karena retakan panjang dan tipis tiba-tiba muncul di ruang sekitarnya. Ruang di sekitarnya retak, tebasan dimensi. Bayangan perak yang terbelah dari punggung Liu Feng menyapu ekornya yang besar dan melingkari pinggang kera putih itu. Aku benci orang cerdik sepertimu. Sebuah suara muncul di benak kera putih bermata emas. Pada saat berikutnya, kera putih bermata emas diangkat dan dihancurkan ke tanah. Tombak Raja Naga Putih Liu Feng keluar dari ketiaknya dan menusuk ke arah tenggorokannya. Lepaskan aku. Kera putih bermata emas sebenarnya berbicara dalam bahasa manusia saat ini dan berteriak. Tombak Raja Naga Putih Liu Feng berhenti di depan tenggorokannya. Sosok perak di belakang Liu Feng mengungkapkan dirinya. Itu adalah jiwa rohnya, naga berduri. Dalam pertandingan ini, Liu Feng tidak lagi mampu mengalahkan kera putih bermata emas hanya dengan mengandalkan kekuatan tempurnya sendiri. Kemampuan doppelganger lawan terlalu merepotkan. Dia terus beralih dan dia tidak dapat mengenai tubuh utama lawan. Bahkan jika dia bisa memukul, mustahil baginya untuk mengalahkan kera putih bermata emas dalam sekejap. Selama dia memberi lawan kesempatan untuk mengatur napas, lawan akan bisa melarikan diri dengan beralih. Setelah serangkaian pertempuran, Ton Dragon akhirnya bergerak. Liu Feng menunggu kera putih bermata emas beralih dengan tiruannya untuk menutup ruang, mencegahnya keluar melalui saklar lain. Baru kemudian menang. 3 kemenangan beruntun. Ton Dragon melepaskan ekornya dan melemparkan kera putih bermata emas ke samping. Kera putih bermata emas menatap Ton Dragon dengan kesal. Ton Dragon melotot dan sebuah suara bergema di benak kera putih bermata emas. Apa yang kamu lihat? Apa salahnya melihatmu? Anda bahkan tidak tahu bagaimana berbicara. Huff. Dengan mengatakan itu, kera putih bermata emas mengangkat kepalanya dan pergi. Liu Feng dengan cepat menarik Ton Dragon kembali. Suara Ton Dragon bergema di benaknya. Bajingan ini, dia sangat sombong. Sebenarnya bukan apa-apa, apa yang bisa dibanggakan. Aku benar-benar seharusnya memberinya pukulan yang bagus barusan. Kamu tahu itu? Liu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Ton Dragon mengangguk dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Itu berubah menjadi cahaya perak dan memasuki tubuh Liu Feng. Penonton bukanlah orang biasa dan secara alami dapat mengetahui apa itu cahaya perak. Itu adalah jiwa-jiwa 10.000 tahun, jiwa-jiwa 10.000 tahun yang dibentuk dengan binatang jiwa yang nyata. Naga berduri 10.000 tahun. Tidak mengherankan jika Liu Feng dapat memiliki keterampilan jiwa yang kuat ini, teleportasi, yang diberikan kepadanya oleh Ton Dragon. Apakah orang-orang Akademi Shrek begitu menakutkan? Namun, setelah memenangkan 3 pertandingan berturut-turut, dahi Liu Feng sudah dipenuhi keringat, dan auranya jelas tidak stabil, terutama dengan konsumsi kekuatan jiwanya. Lagi pula, dia hanya punya 5 cincin. Meskipun dia adalah Master Armor pertempuran satu kata, sangat sulit baginya untuk mengalahkan monster jiwa 10.000 tahun dalam keadaan normal, apalagi 3 kemenangan berturut-turut. Jika bukan karena peningkatan besar yang dibawa oleh naga berduri dan evolusi garis keturunannya menjadi garis keturunan Raja Naga Putih, dia tidak akan mampu melakukan ini. Saat ini, dia sudah agak kelelahan. Meskipun buah kehidupan tak berujung di mulutnya terus mengisi kembali energi kehidupannya, masih sangat sulit baginya untuk memulihkan kekuatan jiwa yang terkuras dalam waktu singkat. Kera putih bermata emas berlari dengan sangat cepat, sehingga lawan berikutnya muncul dengan sangat cepat. Ketika binatang jiwa ini muncul, Liu Feng tahu bahwa pertandingan ini telah berakhir. Itu adalah singa merah raksasa yang berapi-api dengan bulu merah yang indah. Hanya dengan berdiri di sana, seseorang akan merasa seolah-olah api muncul dari tubuhnya. The Blazing Demon Lion adalah atribut api dan memiliki kultivasi 10.000 tahun. Itu adalah pengontrol api yang sangat kuat dan merupakan salah satu monster jiwa dengan garis keturunan raja di dunia monster jiwa. Lebih penting lagi, itu paling mahir dalam serangan skala besar. Itu juga memiliki keterampilan jiwa yang sangat efektif melawan Liu Feng, Ring of Deafening Fire. Pertahanannya sendiri juga cukup kuat. Blazing Demon Lion 10.000 tahun mengeluarkan raungan marah ke arah langit, dan suaranya yang nyaring bergema di seluruh arena. Api merah segera naik dari tubuhnya dan melesat hingga ketinggian lebih dari 10 meter. Api besar dengan cepat menyebar dan suhu di venue naik. Liu Feng menarik napas dalam-dalam dan tatapannya berangsur-angsur menjadi tegas. Saya tidak bisa menyerah.
Aku harus memenangkan pertandingan ini. Qian Lei, yang berikutnya setelah dia, akan mengalami kesulitan menghadapi serangan tipe api berskala besar. Jika dia mengalahkan satu lawan lagi, rekan satu timnya akan bisa santai. Dia perlahan mengangkat tombak Raja Naga Putih di tangannya dan lapisan sisik putih tebal menutupi armor pertempuran satu kata miliknya. Tatapan Liu Feng tiba-tiba berubah. Pada saat berikutnya, dia bergerak dan menyerang kobaran api. The Blazing Demon Lion adalah Raja Binatang Buas. Itu meraung dan menyerbu ke depan, memuntahkan api dari mulutnya yang menutupi area yang luas dan langsung menyelimuti Liu Feng. Kali ini, Liu Feng tidak menggunakan teleportasi karena dia tidak memiliki banyak kekuatan jiwa yang tersisa. Menggunakan teleportasi menghabiskan banyak energinya dan dia harus mempertahankan kekuatannya. Kemudian, di bawah tatapan kaget semua orang, dia tidak melepaskan keterampilan jiwa apapun dan menyerbu ke dalam api. Armor pertempuran satu kata miliknya berubah merah seketika. Penonton tercengang. Apa yang dia coba lakukan? Mengisi ke dalam api dan bunuh diri. Bagaimana dia bisa bertarung seperti ini? Liu Feng tidak berhenti. Bahkan di tengah kobaran api, kecepatannya masih sangat cepat. Tangan kanannya memancarkan cahaya perak yang menyilaukan saat tombak Raja Naga Putih menerobos gelombang api dan maju ke depan. The Blazing Demon Lion tampaknya merasakan ancaman itu dan menundukkan kepalanya, memuntahkan bola api emas raksasa ke arah Liu Feng. Cahaya perak melintas di mata Liu Feng dan dia tiba-tiba melompat ke samping untuk menghindari bola api. Dia kemudian meningkatkan kecepatannya dan menyerang langsung ke Blazing Demon Lion. Bab 770 Dia adalah Frenzy, Liu Feng. The Blazing Demon Lion meraung marah dan api di tubuhnya berubah dari merah menjadi emas. Orang bisa melihat bahwa baju perang satu kata Liu Feng telah berubah menjadi merah pada saat ini dan bahkan ada asap yang keluar dari tubuhnya. Namun, dia tidak mundur sama sekali dan tatapannya tetap tegas. Pergi. Dengan teriakan nyaring, cahaya perak yang sudah lama tidak dilihatnya meletus. Cahaya perak ditembakkan dan Tone Dragon tiba-tiba terpisah dari tubuhnya. Sinar cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya menembus ruang dan retakan spasial itu menelan api di sekitarnya. Liu Feng mengangkat White Dragon King Spear di tangannya dan benar-benar mengangkat Blazing Demon Lion raksasa dari tanah. Pada saat berikutnya, Tone Dragon berubah menjadi cahaya perak dan menyatu menjadi tombaknya. Dalam sekejap, cahaya tombak Raja Naga Putih mencapai panjang 1 meter dan dia mengayunkan tombaknya, menusuk tombak yang tak terhitung jumlahnya seperti kilat. Ruang retak kemanapun tombak pergi. Armor pertempuran satu kata di tubuhnya sudah menunjukkan tanda-tanda meleleh, tapi dia tidak berhenti sama sekali. Sepetak besar bulu merah di tubuh Blazing Demon Lion terputus. Dengan suara, White Dragon Spear menembus bahu Blazing Demon Lion. Sebuah cahaya perak berkedip-kedip di tubuh Liu Feng saat armor pertempuran satu kata miliknya tiba-tiba meledak dengan cahaya yang kuat. Kemudian, itu meledak dan melepaskan aura yang sangat kuat. Tombak Raja Naga Putih yang menembus bahu Blazing Demon Lion segera mengeluarkan raungan naga yang keras. Tombak itu berubah menjadi naga putih dan menggigit leher Blazing Demon Lion, menyebabkannya jatuh ke tanah. Naga itu menutup mulutnya dan hendak menggigit tenggorokan Flaming Devil Lion yang telah kehilangan pelindung bulunya. Berhenti. Qiru Ixuan muncul dalam sekejap dan meraih dagu naga putih dengan kedua tangannya. Naga putih berkedip dan berubah kembali menjadi tombak. Itu mendarat di tanah dan masuk kembali ke dalam Liu Feng, yang sudah berlutut dengan satu lutut karena kelelahan. Surga, apakah dia gila? Ya, dia adalah Frenzy Liu Feng. Blazing Demon Lion bangkit dan menatap manusia di depannya dengan rasa takut yang masih ada. Ia dapat dengan jelas merasakan bahwa manusia ini jauh lebih lemah dari sebelumnya, tetapi ia dapat merasakan aura mengerikan yang berasal dari manusia ini. Jika itu adalah pertarungan hidup dan mati, itu mungkin bisa menghancurkan manusia ini di saat-saat terakhir, tetapi tidak diragukan lagi bahwa manusia ini akan dapat menyebabkan kerusakan yang fatal. Dia terlalu gila. Ya, itu terlalu gila. Di mata siswa Akademi Pusat Federasi, semuanya terlalu gila. Ini hanya pertandingan sparring, tapi dia bahkan membakar armor pertempuran satu kata untuk kemenangan terakhir. Bukankah harganya terlalu tinggi? Selain itu, ini adalah pertandingan-tandingan yang tidak akan menghasilkan keuntungan apapun. Apakah ada kebutuhan untuk melakukan ini untuk kemenangan akhir? Kebanyakan orang tidak mengerti mengapa Liu Feng begitu bertekad pada saat-saat terakhir dan bahkan tampak seperti ingin binasa bersama. Di tribun penonton,
Yan Kailun mengerutkan alisnya. Meskipun dia belum pernah menghadapi Liu Feng sebelumnya dan kultivasinya jauh di atas Liu Feng, apakah dia yakin akan menang melawan Liu Feng? Dia sebenarnya tidak tahu. Mereka tahu bahwa kekuatan Liu Feng mungkin yang terlemah di antara siswa Akademi Shrek yang pernah mereka lihat. Tapi Raja Jiwa 5 Cincin inilah yang memiliki keinginan kuat untuk bertarung dan bersedia melakukan apa saja untuk menang. Jika itu mereka, apakah mereka dapat melakukannya? Apakah mereka bersedia membakar Battle Armors mereka untuk kemenangan? Mereka tidak bisa melakukannya. Kami tidak kalah secara tidak adil. Si Chen Luo menghela nafas. Di arena, Liu Feng memegang tombak Raja Naga Putih di sebelahnya dan perlahan berdiri dengan susah payah. Bibirnya terkatup rapat. 4 pertandingan, hanya 4 pertandingan, dia tidak berhasil memenangkan 5 pertandingan berturut-turut. Juga, binatang buas yang dia hadapi seharusnya relatif lemah karena dia yang pertama bertarung. Apakah dia benar-benar lemah? Jika para siswa Akademi Pusat Federasi mengetahui hal ini, mereka mungkin akan hancur. Dalam keadaan normal, bagaimana mungkin Raja Roh 5 Cincin bisa menandingi binatang jiwa 10.000 tahun? Bahkan Soul King 5 Ring dengan Battle Armor pun sama. Dia telah mengalahkan 4 monster jiwa 10.000 tahun berturut-turut, namun dia masih memiliki pemikiran seperti itu. Apa yang harus dilakukan orang lain? Sosok jangkung masuk ke arena dan meletakkan tangannya di bahu Liu Feng. Frenzy, serahkan sisanya padaku. Saya akan membantu Anda mendapatkan kembali apa yang Anda berutang. Liu Feng menatap Qian Lei dan berkata dengan getir, aku telah mempermalukan diriku sendiri. Qian Lei tertawa. Bagaimana itu memalukan? Anda adalah master jiwa tipe kelincahan, dan Anda kemudian ditekan. Dalam keadaan seperti itu, Anda telah melakukannya dengan sangat baik. Kembali. Dengan mengatakan itu, dia meraih Liu Feng dan mengusirnya. Rumput perak biru bermotif emas muncul entah dari mana dan melilit pinggang Liu Feng, membawanya kembali ke tempat istirahat. Setelah disentuh oleh Blue Silver Grass berpola emas, aura garis keturunan kelelahan Liu Feng segera menjadi aktif. Dia kembali ke timnya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia duduk bersila dan bermeditasi. Dengan buah kehidupan tak berujung yang memberinya energi kehidupan, dia bahkan tidak membutuhkan perawatan Lan Mengkin. Masalahnya adalah dia telah menarik kekuatan jiwanya secara berlebihan. Ayo, yang kelima, Qian Lei yang tinggi berdiri di tengah arena dan menghadap ke arah di mana jiwa binatang muncul saat dia berteriak. Pintu masuk yang berlawanan terbuka dan sesosok muncul. Dengan kilatan cahaya, dia muncul di hadapan Qian Lei. Kecepatan pihak lain mengejutkan Qian Lei. Ya Tuhan, Qian Lei segera tahu siapa yang dia hadapi, makhluk jiwa yang telah berkontribusi besar padanya tetapi membuatnya terus-menerus waspada. Binatang jiwa perwakilan kelima sebenarnya adalah Emerald Demon Bird 10.000 tahun. Melihat burung iblis Zamrud, Qi Ruixuan terkejut. Dengan kecepatan Emerald Demon Bird, dia mungkin tidak bisa menyelamatkan Qian Lei bahkan jika dia mau. Dia dengan cepat bergerak mendekati Qian Lei. Qian Lei berteriak keras dan 5 cincin jiwa bangkit dari kakinya. Lapisan rambut emas mekar dan tangan kanannya menutupi dahinya. Sial, terdengar suara garing dan Emerald Demon Bird terlempar saat bertabrakan dengan telapak tangannya. Tapi dengan cepat mengelak ke sisi lain dan menyerbu ke arah Qian Lei lagi. Orang yang bertanggung jawab untuk mencampur binatang jiwa jelas sangat berpengalaman. Dari sosok Qian Lei, dia tahu bahwa dia adalah seorang master jiwa yang unggul dalam kekuatan. Setidaknya, tubuhnya tidak gesit. Dan Emerald Demon Bird sangat lincah dan agresif di antara Soul Beast. Di masa lalu, budidaya burung iblis Zamrud yang dipanggil Qian Lei jauh lebih rendah daripada yang ada di depannya. Burung iblis Zamrud 10.000 tahun ini tampak mirip dengan yang dia panggil sebelumnya, tetapi tubuh yang satu ini bahkan lebih transparan, seolah-olah diukir dari batu giok. Itu sangat cepat dan bahkan bisa mengubah arah serangannya melawan hukum inersia. Untuk sesaat, itu menyebabkan Qian Lei bingung saat dia menggunakan tangannya yang besar untuk melindungi titik vitalnya. Dia tidak berani bertaruh apakah pertahanannya dapat memblokir serangan Emerald Demon Bird dan langsung jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Ekspresi Lan Xuanyu berubah suram saat dia menyaksikan pertempuran itu. Jika jiwa binatang muncul sesuai dengan pengaturan ini, tidak hanya jiwa binatang yang muncul menjadi lebih kuat, tetapi yang lebih penting, penargetan terlalu kuat. Qian Lei bahkan tidak berani melepaskan tubuh Golden Behemoth sepenuhnya. Tubuhnya terlalu besar dan akan lebih sulit baginya untuk bertahan. Dengan cara ini,
akan terlalu sulit bagi mereka untuk mendapatkan setidaknya 33 kemenangan. Namun saat ini, situasi di lapangan tiba-tiba berubah. Tangan kiri Qianlei memblokir serangan Emerald Demon Bird dan memantulkannya, tapi telapak tangannya sudah sedikit bengkak. Kekuatan serangan Emerald Demon Bird 10.000 tahun terlalu kuat, dan bahkan telapak tangannya yang kasar dan tebal tidak mampu menahan serangannya. Tapi saat ini, Qianlei tetap tenang. Tangan kanannya tiba-tiba membuat gerakan yang tampaknya tidak berarti.